Di sini kita akan melakukan percobaan yang ke-6, yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Yaitu tujuannya itu setelah melakukan kegiatan ini diharapkan praktikum dapat mengetahui zat bersifat elektrolit ataupun non elektrolit. Di sini yang dimaksud dengan larutan elektrolit itu nanti jika kita saat melakukan pelaksanaan praktikum lampunya menyala dan nanti di larutan tersebut ada gelembung. Itu adalah elektrolit kuat. Dan jika hanya lampunya menyala dan tidak ada gelembung, ataupun ada gelembung tapi lampunya sedikit menyala juga, itu berarti termasuk elektrolit lemah. Dan jika tidak ada gelembung dan tidak ada nyala, berarti itu larutan non elektrolit. Nah, di sini kita menggunakan bahannya itu yang pertama elektrolit testernya seperti ini. Ada lampunya, terus ini nanti dicelupkan ke dalam larutan. Terus juga di sini juga kita menggunakan baterai. Lalu di sini kita menggunakan 10 macam larutan elektrolit dan non elektrolit. Lalu langsung saja dari setiap larutan ini kita coba dia termasuk larutan elektrolit ataupun non elektrolit. Yang pertama kita coba yaitu adalah larutan ini alkohol. Terus cara penggunaannya ini kabel ini dimasukkan ke dalam sini. Pertama kita coba dulu bisa nyala atau tidak. Nah, di sini lampunya menyala. Berarti sudah bisa digunakan. Lalu cara pencobaannya itu dengan seperti ini. Ini harus 2 batang ini harus terkena larutan tersebut seperti ini. Nah, itu bisa. Nah, dari sini dari percobaan tersebut larutan alkohol ini tidak menghasilkan gelembung dan lampunya tidak menyala. Bisa dilihat tidak ada gelembung dan lampunya tidak menyala. Berarti di sini termasuk larutan non elektrolit, itu sebagai contoh. Dan untuk seterusnya nanti bisa diperhatikan dari setiap yang sudah dilakukan. Dan jangan lupa ini juga dilap agar tidak tercampur. Lebih baik lagi menggunakan tisu. Baik, untuk larutan alkohol sudah, lalu kita lanjut ke larutan H2SO4. Baik, di sini kita coba juga. Nah, di sini di H2SO4 menghasilkan banyak gelembung dan lampu nyala yang terang. Berarti termasuk dalam golongan, bisa diisi sendiri nanti di kolom lembar kerjanya. Baik, untuk H2SO4 bisa perhatikan sudah jelas kan? Lalu kita lanjut ke larutan berikutnya. Jangan lupa dilap. Lalu untuk larutan berikutnya adalah NaOH. Pada NaOH juga ada gelembung dan tapi nyala lampunya redup. Berarti termasuk dalam, bisa diisi sendiri nanti kan. Oke, kita lanjut ke larutan selanjutnya. Yaitu adalah larutan cuka, air cuka. Nah, di sini air cuka menghasilkan gelembung tapi tidak menghasilkan nyala lampu, hanya menghasilkan gelembung. Bisa dilihat. Tapi tidak menghasilkan nyala lampu, hanya menghasilkan gelembung. Oke. Selanjutnya adalah larutan air gula.
pada larutan air gula tidak menghasilkan gelembung dan juga tidak menghasilkan nyala lampu. Oke. Kemudian untuk ini air garam. Mungkin sini agak kurang jelas. Pada air garam di sini menghasilkan gelembung dan juga menghasilkan cahaya lampu yang sangat terang. Oke, sudah bisa. Kita lanjut lagi ke larutan selanjutnya, yaitu larutan CuSO4. Oke. Pada larutan CuSO4 dia tidak menghasilkan gelembung, tapi menghasilkan nyala lampu yang redup. Oke. Oke, kita lanjut ke HCl. Kita coba. Nah, di sini pada HCl menghasilkan gelembung dan juga nyala lampu yang sangat terang. Oke, bisa dilihat. Baik. Kita lanjut ke larutan NH4Cl. Pada larutan NH4Cl dia menghasilkan gelembung dan nyala lampu yang sangat redup tadi. Oh, mungkin tadi itu tersentuh. Berarti di sini pada larutan NH4Cl dia menghasilkan gelembung tadi, tapi tidak menghasilkan nyala lampu, hanya menghasilkan gelembung saja. Bisa dilihat. Lalu ke larutan yang terakhir. Larutan yang terakhir itu adalah NaCl. Pada larutan NaCl dia menghasilkan sedikit gelembung dan juga nyala lampu yang sangat redup. Oke, bisa dilihat nih. Oke. Baiklah. Lalu selanjutnya dari hasil pengamatan kita tadi, kita masukkan hasil pengamatan kita ke dalam pengamatan larutan. Mungkin untuk angka gerak jarum mungkin tidak ada karena kita tidak menggunakan alatnya. Jadi yang diisi hanya pada lembar yang gelembung dan sifat larutan. Atau mungkin yang di angka gerakan jarum bisa diganti dengan nyala lampu. Jadi nyala lampu, gelembung, lalu sifat larutannya apa gitu. Misalnya contoh tadi misalnya ini kan hanya permisalan ya, misalnya pada air laut nyala lampunya sangat terang, terus gelembungnya banyak, berarti sifat larutannya larutan elektrolit. Terus kemudian misal nanti larutan HCl nyala lampunya tidak ada dan gelembung tidak ada, berarti dia larutan non elektrolit. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum.